Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Topik kita kali ini adalah perhatian dunia dan Indonesia terhadap lingkungan, yang merupakan bagian dari perjalanan evolusi perkembangan hukum lingkungan berupa konferensi, organisasi, laporan, seminar, hingga pembentukan lembaga lingkungan hidup. Banjir, kekeringan, polusi udara, merupakan isu-isu lingkungan hidup yang diserukan oleh berbagai negara dan diangkat sebagai topik dalam konferensi Stockholm. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia tahun 1972 di Stockholm merupakan konferensi dunia pertama yang menjadikan lingkungan hidup sebagai isu utama. Para peserta mengadopsi serangkaian prinsip pengelolaan lingkungan yang baik termasuk deklarasi Stockholm dan rencana aksi untuk lingkungan hidup manusia dan beberapa resolusi. Deklarasi Stockholm yang berisi 26 prinsip menempatkan isu-isu lingkungan hidup sebagai prioritas utama perhatian internasional dan menandai dimulainya dialog antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang. Salah satu hasil utama konferensi Stockholm adalah pembentukan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP. Adanya pengaruh positif sangat luar biasa setelah lahirnya Stockholm Declaration. Negara-negara seakan-akan berlomba untuk memperbaiki kebijakan nasional lingkungan mereka agar sesuai dengan cita-cita dan rekomendasi yang terdapat dalam Action Plan yang dihasilkan di Stockholm. April 1968, Club of Rome, sebuah organisasi informal yang beranggotakan tokoh-tokoh internasional. Tujuannya untuk menggalang dan menggalakkan pengertian yang sama tentang saling keterkaitan berbagai soal dunia. Pertemuan berkala yang diadakan oleh Club of Rome berfokus pada proyek kajian mengenai umat manusia seperti kemiskinan serta merosotnya kualitas lingkungan hidup. Organisasi ini menerbitkan sebuah laporan legendaris bertajuk The Limits of Growth, tonggak bagi kesadaran baru mengenai batas-batas daya dukung bumi. Bumi yang kita huni tidak lagi mencukupi sebab umat manusia telah melampaui batas kemampuan bumi, bahkan mengubah ekologi bumi sehingga berdampak pada lapisan geologis. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan UNCED juga dikenal sebagai KTT Bumi, diadakan di Rio de Janeiro, Brasil pada Juni 1992. Konferensi global ini yang diadakan dalam rangka peringatan 20 tahun Konferensi Lingkungan Hidup Manusia pertama di Stockholm. KTT Bumi memiliki banyak pencapaian besar, diantaranya Deklarasi Rio dan 27 prinsip universalnya, Agenda 21, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Deklarasi tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan. World Summit on Sustainable Development WSSD yang dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi WSSD ini dilaksanakan 10 tahun setelah KTT Bumi pertama yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada Juni 1992. Latar belakang diadakannya WSSD ini yaitu masyarakat global menilai bahwa operasionalisasi prinsip-prinsip Rio dan Agenda 21 masih jauh dari harapan. Ada 3 tujuan utama diselenggarakannya WSSD ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi 10 tahun pelaksanaan Agenda 21 dan memperkuat komitmen politik dalam pelaksanaan Agenda 21 di masa datang. Yang kedua, menyusun program aksi pelaksanaan Agenda 21. Dan yang ketiga, mengembangkan kerjasama multilateral. Pada Konferensi Stockholm atau Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia pertama, Indonesia merupakan satu dari 113 negara peserta konferensi. Sebelum konferensi, Indonesia tengah mempersiapkan laporan nasional tentang keadaan lingkungan hidup Indonesia. Sebagai pendukung hal tersebut, digelar seminar lingkungan hidup pertama di Indonesia pada Mei 1972. Pada seminar persiapan menuju konferensi Stockholm tersebut, Profesor Mokhtar Kusuma Atmajaya menyampaikan pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia. Seminar lingkungan hidup yang pertama ini menjadi tonggak sejarah kepedulian Indonesia terhadap lingkungan. 1 tahun setelah deklarasi Stockholm, Indonesia telah menuangkan kebijakan mengenai lingkungan dalam GBHN dan pengaturan lainnya, yang intinya bagaimana Indonesia membangun tanpa merusak lingkungan. Arah dan kebijakan lingkungan tersebut tentu akan terlaksana jika didukung dengan kelembagaan yang secara khusus mengelola lingkungan hidup. Maka pada masa Kabinet Pembangunan ketiga pada tahun 1978 dibentuk Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup atau MEN-PPLH dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di pusat maupun di daerah khususnya.
untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan.